uh, masuk pertama kali, kegiatan pertama kali setelah Lebaran berlangsung. Jadi mungkin dari kami mengucapkan juga selamat Lebaran ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Dan juga kami juga selalu siap menerima masukan-masukan dari teman-teman semua terkait kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama yang ada di pabrik juga ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk yang di DC, di HO juga untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya nanti agar kita bisa tampung dan kita sampaikan ke teman-teman yang ada di DC maupun di head office seperti itu. Wah, alhamdulillah, ini sepertinya Ustadz Urwatul Wutsko sudah mulai bergabung bersama di tengah-tengah kita. Nanti jika dari teman-teman saat ada mulai penyampaian materi juga mau ada pertanyaan-pertanyaan, tuh bisa langsung juga ya, bisa langsung dituliskan di chat room-nya atau juga bisa langsung mengangkat tangan dan nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung seperti itu. Mungkin juga ada sedikit info ya dari kami buat teman-teman terutama yang ada di pengajian bulanan kita. Pengajian bulanan kita akan rencana dilaksanakan di Rabu tanggal 10 Juni pukul 3:30 sore. Jadi tolong diingat-ingat nanti biar bisa kita bergabung bersama juga. Halo Ustadz, apakah sudah bisa bergabung? Masuk suaranya Ustadz? Sepertinya masih ada sedikit ini ya Ustadz ya. Assalamualaikum, Afwan. Waalaikumsalam, Koneksi, alhamdulillah. ada koneksi, Afwan. Iya, kayaknya internetnya ini Ustadz. Iya benar. Lagi di daerah puncak soalnya, Afwan. Oh, ya. Oke, nggak apa. Ini karena Ya, tadi sudah sempat saya buka, mungkin bisa ya langsung langsung aja. ke Ustadz saja ya. Silakan Ya, Ustadz. ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya jelas ya? Insyaallah, insyaallah. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dari Paragonian, izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Masih suasana Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua sampai ke Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya kita langsung ke materi. Setelah itu kita praktek. Ya, insya Allah hari ini kita akan bahas yang belum jelas dari pembahasan-pembahasan yang lalu, lebih detail lagi, yaitu tentang yang pertama lafzul jalalah atau alif lam jalalah, kemudian hamzah wasol, kemudian waqaf. Ya silakan. Yang pertama, apa itu lafzul jalalah? Nah, next lagi ini tentang makhrijul huruf. Ya, lafzul jalalah itu alif lam ketika bersanding dengan lafaz Allah.
ya, bersanding dengan lafaz Allah. Asal katanya adalah ilahun. Satu alif, kemudian lam dan ha. Kemudian ketika masuk ke lafaz Allah, kata ganti yang keduanya, lafaz Allah, maka cara membacanya ada dua, yaitu tafkhim dan juga tarqiq. Nah, tafkhim itu apa? Tebal, seperti halnya kita kemarin bahas tentang huruf ro, hukum huruf ro. Sekarang kita bahas huruf lafzul jalalah. Ada dua juga, tafkhim dan tarqiq. Ketika seperti apa atau ketika bagaimana alif lam jalalah itu dibaca tebal, ya. Ini di penjelasan coba saya terangkan sedikit. Cara membaca bacaan tafkhim lafzul jalalah adalah dengan bibir sedikit ke muka, ya, dan daun lidah ditempelkan di langit-langit atas secara tebal, jadi ditahan sedikit. Nah, kemudian bacaan tafkhim terjadi manakala lafzul jalalah terletak sesudah harokat fathah atau dhammah. Jadi setelah harokat fathah dan dhammah, atau sebelum lafaz Allah atau ilahun itu berharokat fathah hurufnya atau dhammah, maka dia akan dibaca tafkhim atau tebal. Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu qul innamal ilmu 'indallah. Allah, Allah, ya. 'Indallah, bukan 'indallah. 'Indallah, Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Kemudian yang kedua, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallah. Nazzalallah, Allah, Allah. Jelas. Jadi ke, lebih kepada vokal o, Allah, Allah. Bukan Allah, Allah, tapi Allah. Kemudian selanjutnya yaitu lafzul jalalah dengan cara baca tarqiq. Silakan. Oke. Lafzul jalalah dengan membaca tarqiq, yaitu ketika harokat sebelumnya itu kasroh atau i. Nah, cara membacanya tarqiq yaitu dengan cara menarik bibir sedikit mundur sehingga menjadi agak meringis. Illa, la, 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 la. Ya. Tadi kan beda kan? Yang tadi Allah, atau Allah. Sekarang la, la. Contohnya dalam lafaz Bismillah, la, la, la. Jadi untuk mendapatkan lafaz Allah yang sempurna ketika tarqiq, bibir kita itu bagusnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah, la. Oke ya. Videonya jelas nggak? Videonya cukup jelas. Cukup jelas ya. La. Jadi la. Jadi cara membaca la. Tarik kedua. La. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan tarqiq la ya. Kemudian ada juga bukan pada lafzul jalalah. Misalnya apa? Tabarakallah. Jangan, kalau untuk latihan jangan tabarakalladzi, tapi kalla. La. Bukan tabarakalladzi, ya bukan seperti itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alladzi. Lafaz alladzi sebaiknya kita ketika mengucapkan ya alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kemudian ya pengkhususan pada lafzul jalalah yang bahasan kita yaitu
Nah, ini walladzina yad'una min dunillah. Sama seperti bismillah. Walladzina yad'una min dunillah. Nillah, 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 nillah. Bukan nillah. Oke ya. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillah. Lillah. Nah, karena huruf sebelumnya harokatnya adalah i atau kasroh. Nah, pokoknya patokannya adalah ketika a dan u dia akan lafaznya jadi tebal. Allah, Allah atau Allah, yad'ullah, ya kan? Kalau la bismillah, la. Kemudian ketika melafazkan doa misalnya Allahumma, bukan Allahumma tapi Allah, Allah tebal. Allahumma, Allahumma antas salam. Ya kan? Allah. Nah, oke. Selanjutnya itu kira-kira lafaz Allah. Nanti kita langsung praktek ada beberapa materi hari ini. Insya Allah kita akan baca surah Yusuf. Nanti ada beberapa part yang kita sesuai dengan bahasan kita kali ini. Selanjutnya, silahkan. Oke. Nah, sekarang kita materi kedua yaitu hamzah wasol atau hamzah yang bersambung. Jadi ada hamzah wasol, ada hamzah qat'i. Nanti bahasan selanjutnya. Nah, diawali al, maksud dari al adalah setiap kata yang diawali hamzah wasol atau lam ta'rif. Nah, jadi alif lam yang menunjukkan sesuatu. Lam artinya lam, at-ta'rif adalah yang meng'arafa ya'rifu artinya kan mengetahui. Oh, makanya ada istilah orang yang arif, ya. Arif itu orang yang mengetahui, arif dan bijaksana. Ada yang namanya arif, dia seorang yang mengetahui segala hal. Kalau ada tokoh, kita juluki seorang ustadz, wah itu ustadz arif sekali. Nah, itu adalah menunjukkan bahwasanya dia mengetahui, sudah tertentu. Misalnya apa ya? Ada lafaz qamar, apa misalnya? Misbahun, lampu, ya. Misbahun artinya itu lampu. Belum tertentu, masih lampu yang mana? Ketika ada lafaz al-misbah, al-nya, jadi oh itu lampu yang itu. Al-misbah. Ini adalah lampu yang tertentu yang sudah ditunjuk sebagai benda itu bahwasanya diketahui adanya. Baik itu hukum bacaan idhar qamari atau idgham syamsi. Perhatikan setiap hamzah wasal yang diikuti lam sukun atau idhar qamari dan lam tanpa harokat idgham syamsi. Rumus atau kuncinya adalah apabila hamzah wasal di setiap kata al, maka hamzah wasalnya dibaca fathah. Perhatikan setiap contoh hamzah wasal. Kalau a dan u, ini ada keterangan di bawahnya, silahkan. Ya, misalnya alhamdu, ya, kita nggak tahu itu bacanya al atau ul atau il. Oke. Alhamdu lillahi ar-rahmani ar-rahimi. Itu yang pertama bisa diketahui dari huruf ketiganya. Nah, silahkan di selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, nah ini rumusnya. Rumus kalau ketika kita menemukan hamzah-hamzah yang bentuknya seperti itu. Ini kita baca a atau i atau u, ya kan? Pertanyaan. Nah, ini huruf ketiga, misalnya huruf ketiga dhammah, maka hamzah wasalnya adalah dhammah. Contohnya yang paling bawah sebelah kanan, ukhruj. Huruf ketiganya yaitu harokatnya dhammah. 1, 2, 3. Satunya a, yang kedua kha, yang kedua ra. Ukhruj. Lafaz ru, u, dhammah pada harokat ra, huruf ra,
itu mengindikasikan bahwasanya alif di depan itu dibaca dengan harokat u. Misalnya selanjutnya ud'u, ud'u. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, rumus kedua yaitu huruf ketiga kasrah maka hamzah wasal kasrah. Nah, huruf ketiga kasrah maka hamzah wasal kasrah. Misalnya yang bawah sebelah kiri. 1, 2, 3 istikbar, istikbaron. Bukan ustikbaron atau astikbaron, tapi istikbaron. Udah pasti is. Karena apa? Huruf ketiganya itu harokatnya huruf ta di situ. Harokatnya adalah kasroh atau i. Kemudian dalam lafaz istighfar. Wa ma kana istighfar. Ya. Harokatnya huruf ketiganya itu ta. Itu harokatnya i. Maka yang depannya itu dibacanya i. Kemudian contoh yang ketiga atau rumus yang ketiga, apabila huruf ketiganya harokatnya fathah, maka hamzah wasal kasroh. Idhab. Ya. Huruf ketiganya 1, 2, 3. Alif, kemudian za, kemudian ha. Hanya harokatnya fathah. Otomatis alif di depan, hamzah di depan itu dibaca i, idhab, bukan udhab atau adhab, idhab. Nah, kira-kira gitu. Tapi memang tidak semuanya seperti itu. Mayoritas akan seperti itu dalam Quran, dalam pembacaan. Nah, kalau kita mau lebih, karena dalam hal ini ada satu keilmuan yang harus dipahami seorang yang belajar Quran, yaitu ilmu sorof. SHOROF. Ya. Buat pengetahuan teman-teman, coba ditulis sorof. Nah, nanti ilmu sorof itu apa? Nanti silahkan browsing. Itu ilmu yang ilmu yang merubah kata dari mulai kata fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ada masdar. Nah, itu bahasannya nanti akan lebih detail lagi ketika kita membahas perubahan-perubahan kata dalam Al-Quran. Nah, tapi teman-teman yang pasti seperti ini rumus utamanya. Jangan ragu-ragu untuk A, I, atau U. Kalau U pada yang bomah tadi. Kemudian selanjutnya silahkan. Kayaknya sudah selesai pembahasan hamzah wasol. Hamzah yang bersambung ya. Untuk menyambungkan. Nah, sekarang kita bahas adalah waqaf atau tanda berhenti. Waqaf. Jadi pembahasannya sebenarnya ada dua, al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Ibtida itu menyambungkan ketika setelah waqaf. Kalau waqaf biasanya itu tandanya sudah jelas. Ya. Sudah jelas. Nanti setelah ini slide selanjutnya ada tanda-tanda waqaf yang sering kita jumpai dalam baca Al-Quran. Yang pertama adalah waqaf tam. Ini jenis-jenis waqaf ya. Jenis bukan tanda dulu ya, jenis-jenisnya. Waqaf adalah waqaf tam adalah waqaf yang sempurna, yaitu menghentikan bacaan pada kata yang sempurna. Tidak berhenti di tengah-tengah kata, serta tidak mempengaruhi makna dan arti kata. Karena tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Sempurna. Kemudian waqaf kaf adalah waqaf yang memadai, yaitu berhenti pada sebuah kata yang sudah mempunyai arti sempurna. Kemudian tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Nah, kalau tadi tidak memiliki makna, yang tadi nggak ada kaitan makna, tapi kalau waqaf kaf itu ayat satu dengan ayat yang lainnya, atau bacaan satu atau antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya masih memiliki hubungan makna dengan kata setelahnya. Kemudian waqaf hasan adalah waqaf yang baik, yaitu berhenti pada sebuah bacaan atau kata yang sempurna, tidak mempengaruhi arti atau makna, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Ya.
Kemudian wakaf qabih, yaitu wakaf yang buruk, yaitu ini tidak dianjurkan, yaitu wakaf qabih, yaitu berhenti pada kata atau bacaan yang tidak sempurna, berhenti di tengah-tengah kata atau ayat. Wakaf jenis ini harus dijauhi atau dihindari karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafaznya, hingga arti dari kata tersebut tidak rusak. Nah, ini yang harus dihindari dalam pelajaran wakaf. Kemudian selanjutnya wakaf, eh, tanda-tanda wakaf. Selanjutnya silahkan slide-nya. Nah, tanda wakaf lam alif. Artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak boleh berhenti. Tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Kemudian contohnya dalam surah An-Nahl ada. Silahkan nanti kita buka bersama-sama. Kemudian tanda mim. Disebut juga wakaf lazim. Ya. Wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf, bukan wakaf ya, wakaf lazim disebut juga wakaf tam, sempurna. Ya. Maka wakaf terjadi pada kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tajwid iqlab, namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Contoh wakaf lazim terdapat dalam surah Al-An'am. Ayatnya nanti kita mungkin akan bahas juga. Kemudian tanda sod, ya. Kalau kita temukan tanda sod, disebut juga wakaf murakhas, yaitu menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti. Jadi kalau teman-teman di atasnya ada huruf sod, ya, mendingan dilanjutkan saja, tapi nggak apa-apa berhenti. Ya, saat darurat misalnya kehabisan nafas, ya. Tapi dalam pembelajaran mungkin ini apa ya? Nanti akan apa ya? Akan kita bahas wakaf dan ibtidah. Kira-kira seperti itu. Kemudian tanda sod lam, sola ya, so dan lam, merupakan singkatan dari al-wasal aula, yaitu bermakna wasal atau meneruskan. Ya, wasal itu kan tadi kan kita bahas hamzah wasal, terusin. Lebih baik daripada wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkan adalah lebih baik. Jadi kalau ketemu sod dan lam, teman-teman bisa melanjutkan aja. Karena lebih baik seperti itu, dilanjutkan. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Kemudian wakaf, tanda wakaf qaf. Ya, tanda wakaf qaf. Merupakan singkatan dari qila alaihi wakaf. Yaitu bermakna boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Setelahnya boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, maka lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Boleh diwakafkan atau boleh berhenti, tapi lebih baik diteruskan. Kemudian tanda sod dan lam merupakan singkatan dari qad yasulu. Bermakna kadangkala boleh diwasolkan atau kadangkala boleh diteruskan, maka lebih baik berhenti walaupun kadangkala boleh diwasolkan. Lebih baik berhenti kalau wakafnya sod dan lam. Kemudian tanda qif bermaksud berhenti, yakni lebih diutamakan berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meluruskan tanpa berhenti. Kemudian tanda sin atau saktah. Ya. Saktah itu menandakan seketika berhenti tanpa mengambil nafas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan bacaan. Misalnya dalam surah Al-Qiyamah, ya, surah Al-Qiyamah. Apaan, sebentar Anda cari ayatnya. Dalam surah Al-Qiyamah waqilaman, itu tandanya S kan atau sah, afwan, sah. Waqilaman raq, kita nggak boleh langsung baca waqilaman raq,
tapi harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Al-Qiyamah ayat 27. Waqila man raq. Nah, begitupun dalam surah Al-Kahfi misalnya tanda saktah ini di akhir ayat pertama. Tapi ulama berbeda pendapat tentang boleh diteruskan atau tidaknya dengan mengambil nafas atau tidak. Nah, dalam surah Al-Kahfi ada yang boleh berhenti saja dengan mengambil nafas, tapi ada juga yang berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas. Tapi kalau aslinya atau hakikatnya dia harus berhenti tanpa mengambil nafas kemudian lanjut ke ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi ketika lafaz 'iwaja masuk ke qayyima kita berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas. 'Iwaja qayyima qayyiman liyundhira ba'san syadidan ila akhirih. Itu saktah. Kemudian ada tanda lam alif yang bermaksud jangan berhenti. Tanda ini muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika dia muncul di pertengahan ayat, maka tidak boleh dibenarkan atau berhenti. Jika berada di penghujung ayat, maka boleh berhenti atau tidak. Nah, hampir sama dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi adalah biasanya di akhir ayat. Selanjutnya, silakan. Nah, masih banyak kan? Tanda kaf merupakan singkatan dari khatalik yang bermakna serupa dengan kata lain, maka wakaf ini serupa dengan wakaf sebelumnya yang muncul, yaitu misalnya wakaf sebelumnya itu sholah atau qaf atau sod. Nah, itu silahkan berhentinya sesuai dengan yang sebelumnya. Kemudian tanda titik 3. Nah, tanda titik 3 ini biasa ada di surah Al-Baqarah ayat kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Antum dalam la raiba fihi itu ada titik 3 di atas. Ya. Coba dilihat lagi. Itu boleh berhenti di antara keduanya. Boleh berhenti di dzalikal kitabu la raib. Berhenti. Kemudian dilanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pasti harus berhenti di salah satunya. Enggak boleh dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak boleh langsung. Teman-teman harus mengambil berhentinya di lafaz la raib atau fi. Pilih salah satunya. Itu lafaz itu tanda wakaf 3. Kemudian selanjutnya tanda wakaf waqfah, yaitu atau yang dimaksud adalah saktah. Namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas, sama yang tadi saktah. Kemudian tanda po, yaitu tanda wakaf mutlak harus berhenti. Tanda jim adalah wakaf jaiz, boleh berhenti dan boleh dilanjutkan. Kemudian selanjutnya tanda wo bermaksud adalah lebih baik berhenti. Lebih baik tidak berhenti. Nah, kira-kira itu tanda-tanda wakaf yang kita akan kita bahas hari ini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas ayat-ayat gharibah dan wakaf wal ibtida. Apa ibtida itu? Bagaimana ketika kita wakaf tanpa ada tanda wakaf, kemudian kita menyambungkan tanpa merusak arti atau makna ayat tersebut. Ya. Oke, itu di pertemuan selanjutnya itu ayat-ayat gharibah dan wakaf wal ibtida. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, kita insya Allah kita langsung praktik surah Yusuf. Oke, terima kasih Ustadz. Kebetulan tadi dari kemarin kita udah mulai share ini sih Ustadz, siapa sih yang mau nyoba bacaannya? Nah, ini kebetulan udah bergabung bersama kita juga. Salah satunya Mbak Siti Mahbubah
Halo Mbak Siti Mahbubah, apakah ada? Ya, halo. Nah, Halo, alhamdulillah Ustaz. assalamualaikum. Jadi kemungkinan Waalaikumsalam sekarang mulai warahmatullahi. dari Mbak Siti dulu kita bakal mencoba surat Yusuf ya Ustaz ya. Ya, surat Yusuf. Oke, kita coba cari ini ya dulu Ustaz. Mbak Siti siap? Iya, sebenarnya kayaknya aku salah klik sih, tapi ya udahlah. Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Kita coba Mbak. Takdir berarti itu. Iya. Oke, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sebentar, Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Stop. Tilka. Ya, Oke. itu tandanya apa? Qaf dan lam. Waqaf qaf lam. Ya, itu baiknya berhenti. Cenderung lebih baik untuk berhenti. Tapi biasanya ini ya, kalau antum lihat di situ, antum semua lihat di situ kan qaf dan lam. Tapi di mushaf Madinah itu tandanya jim. Ya, lebih baik berhenti. Alif lam ra. Oke, selanjutnya. Nanti kita akan bahas setelah kita baca. Silakan. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Coba antum nanti ulang di inna, pas in-nya kasih dua ketukan. Inna inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Silakan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Yuk lanjut. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Coba stop dulu. Al-Qur'an. Itu kenapa kok Al-Qur'an? Kenapa enggak kan dalam pengetahuan tadi harusnya kalau misalnya ya depannya apa? Bisa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah kata yang tidak ada kata gantinya. Jadi dia aslinya memang katanya ada Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an, jadi tidak perlu depannya itu Il-Qur'an atau Ul-Qur'an. Dia pasti Al-Qur'an. Khusus kata Al-Qur'an. Nanti ada kata-kata yang lainnya. Kita akan jumpai. Selanjutnya wa in kunta. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Lanjut. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsu wal qamar. Wasyamsa. Wasyamsa, sorry. Ya, wasyamsa, silakan. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lanjut. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Bagus. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Terus wakadzalika. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaik
Nah, antum Habis ulangnya nafas. dari mana? Ya, ulangnya dari wa yutimmu ni'matahu. Oke. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim. 2 ayat lagi. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Yuk, masuk satu lagi. Coba itu langsung praktek coba yang tadi. Uqtulu Nah, Yusuf. kenapa U? Kenapa U? Karena dhammah taknya. Nah, betul. Lanjut, Ustaz. Lanjut, satu lagi. Ya Allah. Ya, Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. coba anti ulang. Pas arboynya itu 2 ketukan. Arboy yakhlu lakum. Uqtulu. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Oke, cukup. Ada yang lagi? Silakan. Ya, Ustaz, silakan siapa yang mau lanjutin? Halo. Halo. Afwan Kak, kayaknya Alditanya lagi keluar. Oh, silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba lagi? Halo, maaf tadi saya mute ternyata saya nggak masuk. Silakan. Mas Yan Alfadilah, apakah Yes. ada Mas Yan Alfadilah? Halo, Mas Yan Alfadilah, apakah ada? Oh, sepertinya tidak di tempat nih, Ustadz. Oke. Selanjutnya nih ada juga yang Mbak Zihan Oktavia. Halo Mbak Zihan Oktavia, apakah ada? Ya, halo, ada. Oh, ya. Oke, silakan. Mulai dari ayat nomor 10 ya Ustadz ya? Iya, betul. Silakan. Qala qailun. Qalu ya abana malaka. Dari ayat 10, Afwan, dari ayat 10. Hah? Qala ya, dari ayat 10, Oh, qala ko ya. Iya, qala qailun. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alqawhu fi Wa alqu fi goyabatil jubbi bal taqito. Terus. Hah? Terusin. Ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Oke, lanjut. Qalu ya abana malaka
manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Stop. Nah, di sini ada salah satu ayat gharibah, yaitu Ishmam, ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi cara bacanya adalah qalu ya abana malaka la ta'manna. Jadi dia di monyongin dulu, atau bahasanya mencucu. Manna. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Gitu ya. Coba silahkan dipraktekkan teman-teman di yang ikut kajian ini. Silahkan. Manna. Ya, silahkan. Qalu ya abana. Qalu ba abana. Qalu ya. Qalu Ya. Ini apa sih? Ya, qalu ya abana. Qalu ya abana malakalatam malakata manna. Betul. Ala Yusufa. Manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, lanjut. Arsilhu ma'ana ghodayar ta'wayal ab wa inna lahu lahafizun. Lanjut lagi sampai Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhibu wa dhibu. Dhibu. Ayyakulahu dari ayyakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. Terus satu ayat lagi. Qalu la in akalahu dhibu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Oke, cukup. Selanjutnya siapa lagi yang mau coba? Terima kasih buat partisipasinya. Mungkin tadi Mas Yan Al-Fadilah apakah hadir? Sepertinya tidak ada ya, Ustaz ya. Ya, silakan. Ya, siapa yang mau lagi? Mungkin dicukupkan dulu kali Ustadz, karena sudah mendekati mau azan maghrib juga. Mungkin nanti kita bisa lanjut di minggu depan juga ya untuk prakteknya. Sebentar, Ana coba mau praktekin surah apa ya? Coba antum buka Al-Kahfi. Karena hari Jumat ya, Al-Kahfi coba. Sedikit aja. 10 ayat. Sebentar, Ustaz. Oke ya. Teman-teman coba dengerin. Kalian nanti kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada di iwaja itu ayat pertama itu ada saktah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi kita waktu iwaja itu baiknya tidak mengambil nafas ya. Tapi ada perbedaan pendapat yang membolehkan iwaja qayyima, tapi ana sendiri cenderung pada pendapat yang pertama, yaitu pas iwaja berhenti sejenak kemudian masuk ke ayat selanjutnya tanpa bernafas, mengambil nafas, kemudian
tidak langsung baca semuanya, hanya baca pada lafaz qayyimah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذي bukan lozi tapi ladzi. Tadi lafzul jalalah juga tapi bukan pada lafaz Allah. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Berarti ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Misalnya nih di sini qalu ittakhadha. Kalau coba ditutup yunziral ladzina qalu, ya ittakhadallah, ya itu kalau kita pakai teori yang hamzah wasal tadi, ya hamzah tadi itu aslinya apa dia? Coba antum tebak. At-takhadu. Masuk at-takhadu bukan Ustaz? Salah ya. Ittakhadu. Oh iya. Karena kan huruf apa? Yang ketiganya fathah. Biasanya dia fathah, jadi biasanya i-nya jadi kasroh. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Tapi kalau dibaca qalu ittakhadallahu walada. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Bahkan di tempat lain ada yang beda wakafnya. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Jadi boleh dilanjutkan langsung. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا. Itu al-hadis atau il-hadis atau ul-hadis? Il-hadis. Al-hadis. Al-hadis salah. Nah, bihadzal hadis. Karena apa? Karena kata hadis itu berbeda. Bukan itu, kalau dalam kata hadis sama kata kayak Quran. Ya, sama kata kayak Quran. Dia emang hadis ya seperti itu, al-hadis. Bihadzal hadits asafa inna ja'alna ma 'alal al-ardi atau ul-ardi. Il-ardi. Nah, itu dia al-ardi. Al-ardi juga ya? Al-ardi. Karena kata ard itu nggak ada kata keduanya. Bumi. Nggak ada bumi. Ya bumi kan? Iya. Nggak ada bumi yang lain. Bumi yang kedua, bumi yang ketiga nggak ada. Itu sudah tertentu. Kayak Quran. Quran ya Quran yang itu. Ya kan? Bumi yang itu. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Kalau misalnya berhenti di situ, an-nas boleh seperti itu, tapi baiknya dari awal lagi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Nah, biasanya kalau kehabisan nafas berarti di situ aja. Jadi ulangnya dari mana? Rabbana boleh atau faqalu. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu untuk 10 ayat. Teman-teman bisa ulang-ulangi setiap hari Jumat. Kalau bisa hafalkan 10 ayat awal atau 10 ayat akhir 10 ayat akhir surat Al-Kahfi, karena insya Allah itu akan menyebabkan kita terlindung dari fitnah Dajjal. Nah, kira-kira itu teman-teman semua, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini, dan termasuk Ana juga. Cukup insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Boleh mungkin kalau ada satu pertanyaan Ustadz mungkin? Boleh. Silakan. Boleh ya, nih tadi ada yang menghubungi saya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Oh. Iya, Kak mau nanya. Kan tadi kayak ada yang Al-Ardi, nah itu tapi kan ada nggak ada tandanya gitu. Nah itu tuh kita emang harus hafal atau gimana sih sebenarnya itu? Yang kalau Itu mau harus... hafal itu kita nyarinya apa sih gitu? Nyarinya apa? Oh, oke, terima kasih. Jadi coba cari di Google, atau bukan di Google ya, karena di Google sih ada semua. Coba Allahu Akbar, jatuh. Jadi kata-kata yang tidak ada kata gantinya atau tidak ada kata rubahnya. Misalnya apa? Ard, Al-Quran, kemudian dunia, ya, dunia. Ada banyak, itu teman-teman bisa cari keywordnya itu kata-kata dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran yang tidak ada perubahan katanya, perubahan harokatnya itu katanya. Nah, atau teman-teman bisa belajar atau browsing ilmu sorof, ya. Kata-kata apa saja yang tidak ada, yang sudah tertentu dari katanya, dari katanya aja sudah tertentu gitu. Nah, kira-kira gitu. Sudah cukup, Oke. Kak Uci? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Nah, tapi tadi Kak, kalau emang ada kata gantinya, nah itu tuh kapan jadi A, kapan U gitu. Kalau dengan kata-kata yang misalnya gimana? Kalau misalnya ada kata gantinya, kapan dia U, kapan dia A. Dengan 3 rumus itu. 3 rumus yang tadi. Ya, 3 rumus yang Ana kasih warna merah. Baik. Apabila dia fathah, dia akan menjadi kasrah. Apalagi dia dhammah, dia seperti akan menjadi dhammah. Kira-kira itu. Nanti di pertemuan selanjutnya, Anda coba lebih detailin terkait dengan kata-kata mana saja atau ayat-ayat mana saja yang banyak hamzah wasalnya, kira-kira gitu. Oke, siap. Nuhun. Sama-sama. Terima kasih Kak Uci. Mungkin karena sudah memasuki waktu maghrib, Ustadz, minta tolong untuk ditutup sekalian, boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika kita belajar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipahamkan dengan ilmu Allah. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Iqra ya Muhammad, ketika wahyu pertama turun, Iqra ya Muhammad, Rasulullah bilang, ma ana biqari. Sesungguhnya aku tidak bisa membaca. Ma ana biqari 3 kali. Tapi Allah turunkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi apapun yang akan kita baca, buku apapun yang akan kita baca, kalau kita merasa bahwasanya ilmu itu karena kita,
otomatis ilmu itu akan tidak sampai ke kita. Allah tidak akan memberinya. Tapi kalau kita belajar ilmu apapun dengan biismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah, ya Allah, dengan ilmumu aku akan belajar. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ke ilmunya semuanya kepada kita semua. Begitupun ketika Adam alaihissalam sebagai nabi, sebagai ciptaan yang pertama, menjadikan seluruh malaikat itu atau maupun iblis pada saat itu bersujud kepada Adam. Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan. Nah, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan ilmunya Allah kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insyaallah cukup. Ustaz Uratul Utsqo atas sharing ilmunya pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, insyaallah. Cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.